Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Niko Mariska, nomor absen 27 dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Sebelum lanjut, apa sih itu HAM? HAM atau hak asasi manusia adalah hak-hak dasar atau hak pokok yang dibawa oleh manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak dasar atau hak-hak pokok meliputi hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Ada banyak contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia, seperti peristiwa kekerasan di Timor Timur pasca jejak pendapat pada tahun 1999 dan peristiwa bom Bali 1 pada tahun 2002. Yang pertama yaitu peristiwa kekerasan di Timor Timur pasca jejak pendapat pada tahun 1999. Republik Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alamnya, suku bangsa, budaya, dan etnis. Namun, di sisi lain justru hal tersebut dapat menyebabkan kekacauan dalam negeri ini. Ketidakadilan pemerintah pusat dan ketimpangan antar daerah-daerah membuat kekacauan akan memisahkan diri semakin merinci. Salah satu provinsi atau daerah yang memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Provinsi Timor Timur atau sekarang dikenal sebagai Timor Leste. Kejadian itu bermula ketika pada tanggal 27 Januari 1999, pemerintah Republik Indonesia memberikan dua opsi untuk menentukan masa depan Provinsi Timor Timur. B.J. Habibie yang saat itu menjadi Presiden Republik Indonesia menginstruksikan rakyat Timor Timur untuk memilih otonomi khusus atau memilih untuk berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, kekecewaan pun didapatkan. Sebagian besar rakyat Timor Timur memilih untuk berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah pengumuman hasil jejak pendapat, rakyat Timor Timur banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, kekerasan, dan kerusakan terhadap permukiman penduduk dalam skala besar. Hal tersebut ditenggarai adanya campur tangan pemerintah Republik Indonesia sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap lepasnya salah satu daerah teritori mereka. Militer Indonesia yang bertugas di Timor Leste pada waktu itu marah dengan melakukan tindakan anarki berupa penghangusan bangunan dan kekerasan bagi masyarakat di sana. Tersangka mencapai 369 orang tersangka, 281 orang diantaranya adalah oknum dari luar negeri, 37 anggota dan komando militer dari TNI, 4 orang kepala kepolisian dari Indonesia, dan 60 orang anggota TNI dari Timor Leste. Pada tahun 2005, pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Timor Leste membuat sebuah komisi untuk mengungkap kebenaran mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia di Timor Leste pada rentang waktu 1974 sampai 1999. Komisi tersebut bernama Komisi Kebenaran dan Persahabatan atau disingkat KKP. Yang kedua, yaitu peristiwa bom Bali 1 pada tahun 2002. Ancaman terorisme terus menghantui masyarakat Indonesia. Tidak sedikit tragedi bom yang terjadi mengguncang Ibu Pertiwi. Serangan sasaran pun beragam, mulai dari masyarakat sipil, pemerintah, rumah ibadah, kedutaan asing, hingga gedung kantor polisi. Aksi kejam terkoordinasi para teroris ini meluncurkan tanpa memandang nilai-nilai kemanusiaan. Peristiwa bom Bali 1 pada tahun 2002 merupakan salah satu insiden terbesar dan terparah di catatan sejarah
dari serangkaian teror yang terjadi di Indonesia sebagai contoh dari kejahatan manusia yang aksinya sangat keji, yang tidak memperhitungkan dan memperdulikan, serta sungguh-sungguh mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Peristiwa bom Bali 1 terjadi pada 12 Oktober 2002. Bom Bali 1 terjadi di 3 tempat yang berbeda, yakni di Sari Club, Pandis Pub, di Jalan Legian, di kawasan Kuta, Bali, dengan waktu yang bersamaan, serta bom ketiga meledak di dekat kantor konsulat Amerika Serikat dengan waktu lewat 10 menit setelah bom pertama dan kedua meledak. Banyak hal yang melatar belakangi peristiwa bom Bali 1, yaitu yang pertama, bom Bali 1 dilakukan oleh terorisme menggunakan bom bunuh diri untuk memberikan efek yang lebih menyeramkan kepada masyarakat. Latar belakang peristiwa bom Bali 1 juga terjadi karena kejadian sebelumnya pada tahun 2000. Yang kedua, peristiwa bom Bali 1 juga berasal dari peristiwa di Poso dan Ambon. Bom Bali 1 adalah balas dendam para terorisme karena dalam kedua kejadian tersebut banyak umat Islam yang terbunuh dalam kejadian tersebut. Yang ketiga, peristiwa bom Bali 1 juga terjadi karena para terorisme menganggap Bali adalah pusat maksiat dan lokasi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Korban mencapai 202 orang tewas dan 209 orang luka-luka. Sebagian besar korban berasal dari wisatawan asing yang sedang berkunjung di Bali. Tersangka, pada 30 Oktober 2002, titik terang tersangka pengeboman mulai muncul. Di antaranya Amrozi, Ali Imron, Imam Samudra, Ali Gupron, untuk mengenang dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan, terutama para korban peristiwa bom Bali 1, dibangun sebuah monumen Panca Benua atau lebih akrab disebut Ground Zero